Shalom Army of God. Wow, senang sekali. Rasanya seolah-olah gini, sekalipun kita berbeda tempat, berbeda jarak ya. Tapi saya bisa merasa kangen yang seolah-olah Anda berada di tempat ini. Seolah-olah kita sedang bersama-sama di tempat ini. Ketika saya masuk ruangan ini, saya bisa merasakan ada begitu banyak hati yang merindukan tempat ini yang untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika waktunya tiba untuk kita menyembah bersama di sini, kita akan mengalami sebuah penerobosan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Haleluya. Sekalipun kita berbeda jarak ya, sekalipun kita berbeda tempat, tetapi saya pengen ngajak setiap kita punya interaksi, gitu ya. Anggaplah saya ini seperti Dora di Explorer kayak gitu ya. Kalau kita tahu Dora itu setiap melempar pertanyaan seolah-olah dia sudah menerima jawabannya pakai iman. Kayak gitu ya. Apa kamu melihat jembatan? Iya, kayak gitu ya. Nah, ini aku pengen juga setiap kita ketika mungkin saya katakan amin, sekalian teriak juga amin kayak gitu ya. Oke, sedikit perkenalan. Nama saya Andre Gosidi. Saya seorang coach di wilayah East Youth AOG. Dan saya mengembalakan 15 kelompok kecil yang disebut dengan Connect Group. Hari ini saya akan berkhotbah tentang the truth of calling. Kita sudah banyak dengar tentang calling beberapa minggu-minggu yang lalu. Tepatnya di akhir Juli, kita ada ikuti CGSM yang temanya calling, di mana Daud yang diurapi sebagai raja, Daud yang mendengar tuntunan Tuhan setiap waktunya, sampai waktu Tuhan yang menjadikan dia sebagai raja. Dan juga di khotbahnya Kojimi, Gua Elia, di sana itu go back to your calling. Lalu di Real Life with Mac vlog pertama season kedua itu ngomong tentang calling. Nah, hari ini kita akan bahas kembali tentang calling. Tapi tidak seringkali gini, banyak orang yang rancu dalam pemikiran tentang calling itu sendiri. Padahal seringkali calling itu dianggap sebagai profesi, cita-cita atau mimpi. Padahal calling itu lebih besar daripada itu. Kadang kerasa, kalau panggilan Tuhan otomatis jadi pendeta dong. Otomatis jadi full timer dong. Enggak. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Seperti yang Kojimi bilang di beberapa minggu yang lalu. Bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Saya adalah orang yang bekerja sekuler. Dan saya adalah hamba Tuhan. Saya bukanlah pendeta. I'm not even a full timer. Saya kerja sekuler di bidang IT. Saya orang desain. Dan juga wira swasta. Jadi panggilan itu apa? Panggilan itu bukan tentang mimpi atau profesi, tetapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan untuk kehidupan kita. Panggilan itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita miss-nya di sebelah sana. Oke lah, mungkin kita sudah tahu ya tentang, aku tahu kok bahwa panggilan itu ngomongin tentang apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi tidak jarang ketika mendengar kata panggilan Tuhan, seolah-olah ada PR yang ditambahkan di pundak kita, ada beban kita. Seolah-olah ketika menerima panggilan Tuhan, ada sesuatu yang harus dikerjakan nih, ada ini, ada itu. Seolah-olah menderita gitu loh. Padahal sesungguhnya kita pun yang ada di tempat ini, kita yang ngikuti ibadah live streaming hari ini, itu pun karena kita ngeresponi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang mana? Kalau kalian tahu lagu zaman dulu, itu lagu jadul banget, itu ada yang lagunya kayak gini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah. Mari datanglah, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Panggilan apa? Panggilan marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan bagimu. Hari ini kita berada di tempat ini karena pasti entah secara Anda sadar atau enggak sadar. Karena Anda meresponi panggilan itu. Kita yang ada di tempat ini pun dulunya juga gitu kan. Kita yang mungkin sini sudah dimuridkan, sudah yang mengerjakan visi Tuhan. Kita pun dulunya gitu. Kita yang dulu jatuh bangun dalam dosa, kesepian, kosong. Kita ada di tempat ini karena kita meresponi panggilan Tuhan tentang itu. Tetapi apakah panggilan Tuhan hanya berhenti sampai di situ? Enggak.
itu ibaratnya seperti panggilan starter pack, gitu ya. Panggilan di awal, ada panggilan-panggilan berikutnya. Panggilan menjadi murid Kristus, panggilan mengerjakan visi Tuhan. Tetapi apapun bentuk visinya, apapun bentuk panggilan Tuhannya, selalu arahnya Tuhan beri agar kita semakin mengalami Tuhan. Mau itu panggilan yang pertama, tentu sudah sangat jelas ya. Kita marilah kepadaku yang letih lesu, kita datang ke Tuhan, beban kita diangkat, kita mengalami Tuhan. Begitu pula dengan pada saat kita menerima panggilan mengikut Kristus, menjadi seorang murid. Dalam perjalanannya pun kita bakal mengalami Tuhan. Tetapi tidak jarang ketika orang menjalani sebuah panggilan atau menerima sebuah panggilan, orang cenderung milih-milih. Panggilan yang ini aja deh yang aku ikutin. Kenapa? Hasilnya lebih terlihat instan. Siapa sih yang gak pengen ketika nerima panggilan semua bebannya diangkat? Siapa sih yang gak pengen nerima panggilannya untuk dapetin berkat? Semua mau. Tetapi ketika menerima panggilan buat mengerjakan visi atau menjadi murid Kristus, seolah-olah kayak waduh, ya disiplin lah, ditegur lah, dikoreksi lah. Padahal ya itu tadi, segala sesuatunya karena Tuhan pengen kita ngalami dia. Apapun jenis panggilannya, karena Tuhan pengen kita semakin kenal tentang Tuhan itu sendiri. Di kitab Alkitab ini, hampir semua kisah-kisah orang yang ada di dalamnya, itu adalah orang yang menjalani panggilan Tuhan. Jadi sehingga karena hampir semuanya orang di dalam sini adalah orang yang menjalani panggilan Tuhan, artinya apa? Ketika kita gak menjalani panggilan Tuhan, kita ends nothing, kita gak jadi apa-apa. Karena itu saya ngajak setiap kita, ketika kita menerima sebuah panggilan Tuhan, ayo kita terima, ayo kita jalani. Ada satu kisah di Alkitab, ada satu surat di Alkitab di mana ditulis sama orang yang betul-betul mengalami tentang panggilan Tuhan itu secara nyata dalam kehidupannya. Kita buka sama-sama di 2 Petrus 1 ayat yang pertama. 2 Petrus 1 ayat yang pertama. Saya bacakan. Dengan perikop salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah, juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang 1-2 terlebih dahulu. Surat ini ditulis oleh Simon Petrus. Kita tahu bahwa perjalanan Simon Petrus ini benar-benar menjalani panggilan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai ketika dia sedang bertemu dengan Yesus itu loh. Yang naik di atas perahu, terus yang Yesus ngomong, kamu tebarkan jalamu ke sana. Terus Petrus bilang, wah kita sudah semalaman di sana. Tapi Petrus bilang, karena engkau yang menyuruhnya, baiklah akan aku lakukan. Akhirnya setelah ikan-ikan itu ditangkap, akhirnya Petrus ngomong sama Yesus kayak gini. Setelah dapat banyak ikannya, akhirnya dia ngomong, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini. Simon Petrus ngomong seperti itu. Ampuni aku orang yang berdosa ini. Dan dia ngomong kata Tuhan. Hampir semua orang saat itu memanggilnya guru. Memanggil Yesus dengan guru. Tetapi Petrus saat itu memanggil Yesus sebagai Tuhan. Artinya secara tidak langsung, seorang Petrus sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhannya dia. Ketika saat itu pun Yesus pun ngomong sama Simon. Ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana bisa kalau kita renungkan ya, bagaimana bisa seseorang yang baru saja ngomong aku ini orang berdosa, ampuni aku, tiba-tiba Yesus ngomong, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Seolah-olah bagaimana orang yang baru bertobat tiba-tiba langsung jadi penjala manusia. Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan itu bisa kita jalanin apa enggak, tidak tergantung dari keadaan kita saat ini. Tetapi dari bagaimana kita ngeresponi panggilan itu sendiri. Saya ulangi. Keadaan kita hari ini tidak menentukan apakah kita bisa menjalani panggilan itu. Tetapi bagaimana respon kita terhadap panggilan itu. Sampai pada akhirnya kita bisa lihat kan. Yesus ngomong engkau kujadikan penjala manusia. Tetapi pada perjalanan kehidupan Simon, kita bisa ngelihat dia itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali.
Dia pun mengalami kejatuhan, dia pun mengalami kesalahan, dia pun down. Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, murid-muridnya langsung lari kan, kembali kan ke jadi danau kan. Kembali jadi nelayan kan. Situ saat ketemu Yesus, Petrus ngeliat, wih. Dan Yesus ngomong, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Situ Petrus ngomong, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya sampai 3 kali. Dan pernyataan Yesus kepada Petrus itu gini, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus dalam keadaan yang sudah nyangkal Yesus sebelumnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia ngomong aku mengasihi engkau. Lalu Yesus langsung beri panggilan kembali. Kalau gua mah jadi Yesus saat itu, gua langsung mikir, wah Petrus kayaknya gua waktu bilang kejadikan penjala manusia, gua kebawa emosi deh. Kayaknya terbawa perasaan waktu ngomong kayak gini. Tapi enggak. Yesus tetap terima. Keren enggak? Yesus tetap terima keadaan Petrus sekalipun dia dalam keadaan sudah hancur hati. Bahkan Yesus langsung ngasih visi, gembalakanlah domba-dombaku. Dan sampai pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Petrus di Kisah Rasul ketika dia berkhotbah, ketika dia berbicara 3.000 jiwa bertobat. Panggilan Tuhan yang dia nyatakan pada saat masih di kapal itu tergenapi saat itu, men. 3.000 jiwa. Itu kalau saya ngelihat ya, itu bukan lagi jala, itu lagi pukat harimau, gede, men, banyak orang. Begitu pula dengan kita. Hari ini Tuhan gak lihat tentang keadaan kita saat ini. Either you tentang lagi kesusahan lah, lagi tentang terhimpitkah, baru bertobatkah, baru datangkah di tempat hari ini, baru ngikutinkah. Tuhan tetap memberikanmu panggilan. Dan di saat yang sama ketika kita mau meresponi panggilan itu, kita bisa jalaninya. Simon Petrus adalah bukti yang sangat nyata. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kembali lagi. Artinya panggilan itu sebenarnya apa? Kita dengar, kita lihat kisahnya Petrus, kita lihat kisahnya Daud. Mereka semuanya nerima panggilan Tuhan, menjalani panggilan. Jadi sebenarnya the divine dari calling itu sendiri apa? Catat, yang pertama adalah cara Tuhan memilih partner. Kenapa? Karena di sini dikatakan dengan jalan itu adalah berbicara tentang panggilan Tuhan. Kemudian Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian. Kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan itu milih partner kita. Tidak peduli kita ini profesinya apa. Seringkali kita ngerasa, berpartner dengan dia, wah artinya kita kudu jadi full timer nih, jadi pendeta. Enggak. Seperti yang tadi saya katakan, gua mah juga kerja sekuler, gua juga kerja di bidang IT. Tetapi bagaimana kita menjalani panggilan itu? Kita berpartner dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalani visi Tuhan di dalam pekerjaan kita. Supaya ujung-ujungnya setiap orang bisa ngalami Tuhan melalui pekerjaan kita. Bagaimana kita mengasimilasikan panggilan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Atau kuliah Anda. Saya pun juga dulu kuliah teknik informatika. Lah bagaimana caranya? Kadang kita bingung ya, bagaimana sih caranya kampus movement, ya kan? Selalu yang kita pikir kayak, apa kita kudu buat KKR, apa kita perlu bangun menara doa sebanyak-banyak, kita doa kencang-kencang dan segala macamnya.
Gak salah, gak salah. Dan gak ada yang salah ketika kita pengen ada KKR di kampus kita. Tetapi apakah kita secara pribadi berpartner dengan Tuhan untuk meresponi kampus movement itu? Terus bagaimana caranya? Kayak gitu kan, kadang kita bingung. Justru gini, ketika kita sedang berkuliah, kuliahlah atau kita sekolah ya, sekolahlah dengan sangat baik. Bukan untuk tujuan kita pribadi, tetapi supaya orang-orang itu look up. Bukan supaya pengen dihormati, bukan. Tetapi orang itu dekat dengan kita, ketika mereka bertanya kita bisa memberi jawaban dan sambil kita share value kerajaan Allah. Hari ini kenapa kita masuk dalam organisasi di kampus? Kenapa kita masuk dalam kepanitiaan? Pakailah itu. Supaya ketika kita masuk di dalamnya, kita tidak cuma sekedar menjalankan job desk dengan maksimal supaya kepanitiaannya sukses, supaya acaranya sukses. Enggak, tetapi selain sukses ada Tuhan yang mereka orang lain bisa ngelihat di dalam kita. Sehingga mereka bisa ngelihat, wih apa sih yang bikin kamu beda dengan yang lain? Di situ kita bisa share value kerajaan Allah. Pakai buku Alkitab? Enggak mesti. Kalau Yesus begitu terang di dalam hati kita, orang sendiri bakal bertanya, gua butuh advice dari lu bro. Di situ kita kenalin Tuhan. Bukan kristenisasi, tapi bagaimana supaya orang itu bisa merasakan Yesus di dalam kehidupannya. Kan itu saya ngajak setiap kita. Makanya ada ayat kan di Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu enggak cuma ngomongin ketika kita kuliah, kita kejar nilai sangat bagus. Ketika kita bekerja, kita kerja supaya menyenangkan bos dan segala macamnya. Enggak. Kenapa dikatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Karena seperti untuk Tuhan itu artinya kita mengerjakan dengan tujuan menyelesaikan, mengerjakan panggilan Tuhan. Kadang orang ngerasa kayak, iya aku kuliahnya dengan sangat baik. Tetapi nggak ada ngasih dampak apa-apa ke orang sekitarnya. Kenapa? Ya karena hanya untuk nilainya sendiri. Waktu saya pun juga pernah ngalami dalam waktu kuliahan. Cuman milikilah punya tujuan seperti ini. Saya pengen kuliah dengan sangat baik, punya nilai yang baik. Supaya ketika nilaiku baik, orang bertanya kepadaku, aku bisa menjawabnya dan sambil share kerajaan Allah. Itu yang namanya Kolose 3 ayat 23. Tidak cuma mengejar kekayaan, tidak cuma mengejar tentang keuangan. Tetapi bagaimana ketika kita dalam pekerjaan, orang bisa kena dampak Yesus dari dalam diri kita. Itu yang disebut berpartner dengan Allah. Even kita kerja sekuler, kita pun tetap bisa menjalani panggilan Allah. Hello? Bagaimana dengan visi gereja 1000 gereja lokal, 1 juta murid, 2030, 300 gereja? Saya contohkan diri saya sendiri deh. Tadi kan saya kerja sekuler. Tetapi aku punya beban terhadap itu. Aku pengen memiliki kontribusi ikut mengerjakan visi 2030 300 gereja di satu pulau. Kerjaan tetap sama. Bagaimana dengan Anda? Setiap kita menerima panggilan ini loh. Kadang kita bingung, panggilanku apa ya? Panggilanku apa ya? Kok aku kayak gak nemu ya panggilanku apa ya? Inilah jelas yang panggilan paling jelas buat kita semua. Tuhan mencari partnernya. Cuman ya kadang saya rasa lucu kayak gitu lah. Kadang kita ngerasa Tuhan itu seolah-olah kayak ngemis. Padahal sebenarnya Tuhan itu beneran milik kita loh. Karena Tuhan beneran tahu. Kita mempunyai kemampuan yang spesifik yang mungkin orang lain gak bisa pergi ke sana. Kayak gitu. Tetapi kadang kita ngerasa kayak Tuhan yang butuh kita. Kayak Tuhan yang ngemis-ngemis butuh kita. Padahal enggak. Tuhan literally kayak gitu ya. Tuhan literally banget pengen berpartner dengan kita karena pengen kita ngalami Tuhan dalam partnership-nya itu. Sehingga terjadi dalam sebuah perjalanan kehidupan kita ngalami Tuhan, di kiri kita ngalami Tuhan, di kanan kita ngalami Tuhan. Keren gak? Keren. Karena itu saya ngajak setiap kita, ayo berpartnerlah dengan Tuhan. Ketahuilah ketika kita menolak sebuah panggilan Tuhan, ada orang lain kok bisa gantiin. Tetapi jangan karena ada orang lain yang gantiin dan orang lain aja deh. Enggak, kita melewatkan banyak hal loh. Ada orang yang melepaskan panggilannya, ada orang yang tidak mengerjakan panggilannya dengan sangat baik. Firman Tuhan sudah berbicara dengan sangat jelas. Ketika Saul menjadi raja, dia tidak mengerjakan panggilannya dengan setia di hadapan Tuhan. Dia berbelok arah. Maka dipanggillah Daud, bukan?
Daud yang dipanggil menggantikan dia sebagai raja, bukan? Coba bisa nggak kita renungin, kita bayangin kira-kira kalau misalnya Saul saat itu mengerjakan panggilannya sebagai raja dengan benar dan tetap setia di hadapan Tuhan, apakah Daud masih ada nggak ya sebagai raja? Saya rasa belum tentu nongolnya. Mungkin Daud bisa menjadi pahlawan yang lain, tetapi pada kenyataannya ternyata Saul berbelok setia. Akhirnya panggilan itu diarahkan kepada Daud. Firman Tuhan kan ada ngomong juga, kalau kamu ke perbuat yang ketika Samuel ngomong ke Saul, perbuatanmu itu adalah bodoh. Karena kalau misalnya kamu tetap bisa belajar tahan buat membakar korban bakaran itu, kerajaanmu tetap kokoh selamanya. Tetapi karena satu ketidaktaatan itu maka runtuhlah semua. Saya pengen setiap kita, ayo jangan melewatkan ketika kita menerima panggilan, ketika Tuhan pengen berpartner dengan kita. Terimalah itu. Makanya ada lagu zaman dulu juga kan, yang dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, apa? Kadang yang kenyataannya ada gini, ku jawab sibuk, padat, kuliah, kerja. Ku jawab kerjaan banyak, sibuk sampai malam, gak pulang-pulang. Aku ada kenal loh, saya ada kenal seseorang yang gila nih orang bisa banget ya, sekalipun kerjaannya padat, kuliah kerjaannya padat, itu bisa masuk kantor jam 2:30 berangkat dari rumah, pergi ke tempat kerjanya, pulang jam 9:30 malam. Dan sampai hari ini dia tetap melayani Tuhan. Hati yang se-extra mile itu yang Tuhan pengen cari. Cuman kadang kan ya balik lagi, kita cenderung orang milih-milih panggilan, mana yang lebih kelihatannya yang lebih beban keangkat, mana yang lebih ngalami fresh, itu yang dipilih. Padahal sebenarnya dalam perjalanan berpartner dengan Tuhan, kita pun pasti ngalamin itu toh. Cuman kadang orang gak milih, prosesnya mah kayak gini. Padahal dalam proses yang indah itu pun loh, kita tetap bisa ngalami Tuhan, bahkan jauh melebihi daripada yang starter pack itu tadi. Sekalipun Daud menderita dalam ketika dia dikejar-kejar Saul ya. Tetapi kita bisa ngelihat dari perjalanan kehidupan Daud itu justru ada banyak perjalanan yang dia bersama dengan Tuhan ngalami. Ternyata Tuhan itu membebaskan aku dari musuh. Ternyata Tuhan meluputkan aku. Ternyata Tuhan memberikan aku kesempatan ini dan itu. Daud mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengenalan tentang pengenalan Tuhan dari Daud semakin meningkat ketika dia berpartnership dengan Tuhan. Wow. Hari ini posisi kita apa? Kau mahasiswa? Kau kerja sekuler? Panggilan bukan tentang profesi. Panggilan tentang kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau Anda menjadi partnernya. Maukah Anda? Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Yang kedua, catat poinnya. Cara Tuhan menyempurnakan pengenalan kita. Cara Tuhan menyempurnakan pengenalan kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Di ayat 9 dikatakan di paling pertamanya, barang siapa tidak memiliki itu, semuanya itu yang menjadi buta dan picik. Semuanya yang mana? Semuanya yang ini loh, yang dari atas tentang ayat yang ke-7, harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan,
pengetahuan, penguasaan diri, bla bla bla, sampai ke bawah, sampai kasih kepada saudara-saudara. Kadang kita ngerasa ya, jadi kalau nggak melakukan itu semua kok rasanya kayak tertuntut banget ya. Seolah-olah ketika mengerjakan itu kayak ada sebuah tuntutan yang dikasih ke kita gitu loh. Jadi dalam mengerjakan panggilan Tuhan dan menjalani panggilan Tuhan itu, kita harus membawa itu semua, kita harus belajar itu semua. Wah, kok menderita banget ya jalaninnya. Seolah-olah kayak, kenapa kita harus melakukan ini semua? Katanya Tuhan ngasih panggilan buat kita semua ngalamin Tuhan, buat kita ngalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Iya. Justru dari disinilah di ayat yang 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita belajar untuk menambahkan kebajikan kepada pengetahuan, penguasaan diri, di situ kita akan semakin mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dan di situ kita akan semakin kenal bagaimana cara kerja Tuhan di kehidupan kita. Kok menderita banget ya? Ya itu rasanya kayak masih menderita deh, mesti belajar ini itu, nambah ini itu. Jangan salah bro, jangan salah. Hari ini Anda mau di luar panggilan Tuhan atau di dalam panggilan Tuhan, Anda akan tetap sama menderita. Kok bisa? Ya, saya ulangi sekali lagi. Mau Anda di dalam menjalani panggilan Tuhan atau di luar panggilan Tuhan, Anda akan tetap menderita. Bedanya apa? Ini, menderita di dalam Tuhan adalah Anda menjalani ini semua yang disebutin tadi. Seolah belajar banyak, mengalami banyak hal, diuji tentang penguasaan diri, sampai kesalehan, kasih kepada saudara-saudara. Tetapi ujung-ujungnya adalah kemuliaan Allah. Sedangkan menderita di luar panggilan Tuhan, Anda akan menderita karena dihimpit permasalahan kehidupan Anda sendiri. Masalah pekerjaan lah, keuangan lah. Pada akhirnya pun Anda stres sendiri, kebingungan sendiri. Bukankah kita yang ada di tempat ini itu pun karena sebelumnya di luar panggilan Tuhan? Bukankah kita yang ada di tempat ini sebelumnya pun karena kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, tidak menjalani dengan kekuatan Tuhan? Lah kenapa balik? Kenapa Anda pengen balik? Iya tapi kan masa harus mempelajari ini semua. Saya kan juga punya tuntutan kehidupan, pekerjaan lah, kuliah lah. Waduh skripsi ini banyak banget dan segala macamnya. Masa harus belajar ini, nambahin belajar, berusaha nambahkan ini, nambahkan itu, diproses sedemikian rupa. Justru ya ketika kita belajar dalam hal seperti ini, kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana cara kerja Allah di dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya bilang, ketika kita menerima dan menjalani panggilan Tuhan, itu cara ngalami Tuhan yang cara lebih advance. Tapi saya maunya yang pokoknya yang segar-segar terus. Jangan, Anda tidak selamanya baby Ferguson. Setiap kita akan semakin mengalami pertumbuhan. Tetapi kabar baiknya, iya kita tetap bisa ngalami yang letih, lesu dan beban berat. Kenapa? Karena Tuhan memang sediakan buat kita semua. Justru ketika Anda ngerasa kelelahan dalam menjalani panggilan ini, larilah ke Tuhan. Karena dialah yang angkat bebanmu dan ketika di ayat yang berikutnya bilang, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku enak dan ringan. Benar ya? Ketika kita datang ke Tuhan, kita seolah-olah Tuhan ini bebanku berat banget. Tapi pikiran kita masih di sana aja. Padahal Tuhan sudah ngomong, ini loh pikulan bebanku ringan. Kadang orang ngerasa begitu sibuknya, begitu pekerjaannya, begitu apa ya. Saya tahu lah kadang-kadang ada masa di mana kita ngerasa dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin pada saat kita kuliah ya, skripsi, pada saat pekerjaan kok income-nya kayaknya gini-gini aja. Akhirnya kudu fokus nyari tambahan ini itulah. Dan kita ngerasa kayak aduh ini panggilan Tuhan yang mimpin apalah, jadi murid lah. Dimuridkan lah, aduh rasanya gue lepas dulu deh, gue fokus dulu ke apa yang pengen tak fokuskan dalam pekerjaanku, dalam perkuliahanku. Kadang kita ngerasa bahwa panggilan Tuhan itu seolah-olah sesuatu yang jadi beban yang kayak gak ada efeknya gitu loh. Padahal firman Tuhan mencatat panggilan Tuhan itu adalah cara Tuhan kita semakin kenal dia. Dan ketika kita semakin kenal dia, justru apa yang jadi permasalahan kehidupan kita, apa yang jadi permasalahan ekonomi, finansial, perkuliahan kita bakal dapat solusinya.
Bukankah di Yeremia ada tertulis berseluruh kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepada kamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Apa yang tidak kita ketahui? Itu gak cuma tentang pengetahuan tentang segala jenis firman Tuhan, tetapi tentang kehidupan kita pun juga iya. Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Masakan Tuhan memanggil kehidupan kita, tetapi gak ngasih fasilitas surga ke kita? Ketika kita nerima panggilan Tuhan, fasilitas dari surga itu sudah masuk dalam kita juga. Percayalah. Karena itu saya ngajak setiap kita yang mungkin hari-hari ini kita ngerasa begitu terbeban dengan kehidupan kita, kerjaan banyak dan segala macamnya. Ketahuilah, saya percaya sih, sekalipun Daud mungkin lari dari panggilan Tuhan, dia tidak taat sama Tuhan, Saul tetap kejar-kejar dia kok. Can you imagine ketika Saul kejar-kejar Daud, tetapi Daud tidak mengandalkan Tuhan? Mungkin kisah Daud hanya berakhir beberapa pasal, karena selanjutnya sudah dibunuh sama Saul. Karena itu responilah panggilan Tuhan. Itu adalah cara pengenalan yang mengenalnya itu gak cuman by denger khotbah ho, iya amin. Enggak. Tetapi secara pribadi perjalanan kehidupan kita bisa ngerasa, oh ternyata Tuhan itu cara kerjanya seperti ini. Oh ternyata cara Tuhan menolong kita itu seperti ini. Tuhan pengen nyatakan dirinya lebih lagi di hadapan kita. Allah kita itu Allah yang personal men. Masakan Tuhan memberikan sebuah panggilan diri kita, tetapi seolah Tuhan tutup mata, gue gak peduli dengan pekerjaanmu, gue gak peduli dengan perkuliahanmu, skripsimu apa, whatever lah gue gak ngurus. Enggak seperti itu. Hanya saja karena kita cenderung mengalihkan fokus kita. Pengen menderita dalam dunia juga gak mau, menderita karena panggilan Tuhan juga gak mau. Bukankah di kita Wahyu ada dikatakan, jika engkau, janganlah suam-suam kuku, jika mau panas, panas, dingin, dingin. Kita gak bisa di tengah abu-abu. Kita gak bisa di abu-abu zone. Karena itu ketika saya tahu, sekalipun hidupku menderita, gak masalah. Sekalipun mungkin seolah-olah harus belajar banyak hal, harus menambahkan pengetahuan, kebajikan, penguasaan diri, gak masalah. Kenapa? Karena ujungnya adalah kemuliaan. Ketimbang saya mengerjakan sesuatu yang saya anggap, ini supaya pekerjaan saya seperti ini, keuangan saya seperti ini. Ending-endingnya pun juga gue kebingungan harus dapat gimana caranya. Ujung-ujungnya kita kembali lagi, remedi. Tuhan, bagaimana nih kuliahku, pekerjaanku. Ketika Tuhan ngomong, ayo terjunlah ke dalam visi. Aduh Tuhan, kerjakan visi. Tugasku bagaimana? Ingat ya yang seperti gua Elia 2 minggu yang lalu. Oh jelas banget ketika Elia ngomong di dalam gua, ini orang mau bunuh aku semua. Terus Tuhan kan langsung ngomong, urapilah dia menjadi raja. Bukan karena Tuhan gak berperasaan. Tetapi karena Tuhan tahu ketika kita mengerjakan panggilan Tuhan itu, ketika kita menjalani visi itu, kita terima fasilitas surganya. Ayo kita ngalami Tuhan bersama-sama. Di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Catat poin yang ketiga, cara Tuhan menjadikan kita kuat. Di ayat yang ke-10 tadi. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata-kata kamu tidak akan pernah tersandung. Ini seperti pop up sesuatu ketika saya merenungkan dan membaca ini. Seolah Tuhan begini loh. Ketika kita menjalani visi Tuhan ini, ketika kita menjalani panggilan Tuhan ini, kita itu semakin mengikuti perjalanannya itu, kita akan semakin kuat loh. Kenapa?
Kita akan semakin dewasa. Kalau baby kan jalan-jalannya jalan dikit kesandung, jalan dikit kesandung. Lah ini kita jadi tahu, oh kita bukan lagi orang yang mudah kecewa. Ada masalah ini gue tahu, ada masalah ini gue tahu. Bukan lagi orang yang dikit-dikit terpelanting lah, kena masalah, buyar lah. Enggak. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengenalan bertumbuh, kita makin kuat. Oh tapi buktinya kenapa saya menjalani, saya menerima panggilan Tuhan, kok tetap sengsaranya? Kok tetap sama menderitanya, kok susah banget ya? Seolah-olah kayak, aduh kesandung terus, aduh kayaknya kena masalah ini, jatuh lagi kena masalah ini, kecewa lagi dan segala macamnya. Mana yang jadi kuatnya? Katanya Tuhan menjadikan kuat, mana jadi kuatnya? Jangan salah. Ini loh, bayi mana sih yang bisa jalan langsung di umur 2 bulan? Ada nggak yang usia baru lahir jebret umur usia 2 bulan tiba-tiba bisa jalan? Masuk berita, viral. TikTok rame dengan bayi jalan 2 bulan. Tapi buktinya kagak ada. Karena setiap bayi mau jalan pun butuh proses. Sampai di umur keberapa baru dia bisa jalan. Hari ini Anda yang sudah berumur 17 tahun ke atas usia teenager, terus youth 20-an ke atas. Hari ini Anda masih bisa nggak dengan badan fit, jalanan lurus, gak ada licin, semuanya padat, semuanya aman, Anda kesandung. Hanya dengan jalan seperti ini Anda tiba-tiba, enggak kan? Kenapa? Sekalipun ada lubang, Anda tahu ada lubang, gak diinjak. Karena Anda sudah kenal medannya. Begitu pula dengan menjalani panggilan Tuhan. Memang banyak sih. Banyak hal seperti, masalah ini, masalah tes. Tetapi itu yang bikin kita kuat. Kadang orang pengen ya ketika sudah menjalani masalah dalam kehidupan. Saya tahu banget bahwa seringkali yang bikin kita berhenti itu sebenarnya bukan karena menjalani panggilannya. Tetapi karena susahnya menghadapi himpitan dunia. Susahnya menghadapi tekanan dari pekerjaan lah, mungkin dari keuangan keluarga lah, dan segala macamnya lah. Kayaknya gue gak bisa jalanin deh panggilan Tuhan ini. Gue gak bisa mengerjakan, memuridkan orang, dimuridkan, dikoreksi. Kenapa usahaku aja gak bisa jalan. Saya ngajak setiap kita gini. Mau ke dalam keadaan sekurang-kurangnya apapun diri Anda. Jangan pernah lepaskan panggilan Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil kita, di situ terdapat kekuatan yang ketika kita jalani, you will grow stronger. Tetap kerjakan panggilan Tuhan. Karena hasilnya tidak akan pernah berbohong. Kadang ya, kita ngelihat panggilan Tuhan itu karena bukan terpapar ya. Sering mendengar kata gini, kan prioritas pertama Tuhan. Saya tetap doa kok, saya tetap sate. Yang kedua, keluarga. Tetap dekat sama keluarga, bangun hubungan dengan keluarga. Yang ketiga, pekerjaan, tanggung jawab. Kuliah, kerja gitu ya. Terus keempat, pelayan. Kan keempat pelayanan. Urutan keempat kan pelayanan. Artinya bisa aja dong dengan mudah lepas. Bukan. Itu prioritas itu ngomongin tentang bagaimana kita mengatur waktu dan memanajemen dengan baik. Bukan menghilangkan salah satunya. Bukan menghilangkan panggilan Tuhannya. Kalau Anda benar-benar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti tahu bahwa panggilan Tuhanlah yang menjadikan kita kuat. Justru semakin kita mengerjakan panggilan Tuhan, visi Tuhan, kampus movement, di dalam pekerjaan kita pun, kita akan semakin mengalami Tuhan. Kita akan semakin kuat. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya sendiri pun mengalami ini banyak hal dalam kehidupan saya. Seperti yang tadi saya katakan, saya ini orang yang bekerja di sekuler, kerja di bidang IT, wira swasta. Ketika saya memulai usaha saya di sekitar akhir 2017, di bulan 11, jalan 3 tahun saat ini. Ketika kita memulai itu, ketika saya dan partner saya memulai, semuanya nihil. Mempersiapkan peralatan marketing dan segala macamnya, mempersiapkan tools-tools buat proposal ketemu klien dan segala macamnya. Harapannya ketika ini jadi, ada klien bertanya-tanya, wah langsung jadi deal kayak gitu ya. Set price list dan segala macamnya. Ternyata selama kita berdiri,
dari akhir 2017 sampai awal 2018 kita nggak dapat klien sama sekali. Jadi selama 3-4 bulan nihil, nggak ada dapat kerjaan apa-apa, nganggur lontang-lantung. Pemasukan dapat dari mana? Makan dari mana? Nggak ada. Jadi cuma bertahan dengan duit yang ada. Di satu sisi saya sebagai pemimpin di CG, memimpin beberapa CG saat itu. Kalaupun saya bisa ngomong, ya Tuhan, bukankah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa saya sudah memuridkan, saya sudah mengerjakan, saya menjaga CG, saya memuridkan orang-orang, saya meregenerasi pemimpin. Dan kenapa nggak ada klien yang datang ya? Di situ tiba-tiba Tuhan kayak seolah-olah ngomong gini, yakinkah kamu mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya? Setelah saya mendengar kata-kata itu di dalam hati saya bertanya, iya kan gue tetap melakukan pertemuan, gue tetap pemuritan, ikut rajin ibadah, AOG, nilik tiap minggu juga gak ada bolong. Tetap melakukan semuanya. Langsung saat itu Tuhan ngomong, bukan tentang agendanya, hati lu. Saya ketika Tuhan seolah-olah menemplak saya, situ saya berpikir kayak gini, ternyata selama ini bukan gue cari kerajaan Allah, tapi gue sengaja melakukan aktivitasnya dengan harapan ketika carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka project-project bakal gue dapetin. Jadi sebenarnya motivasi saya bukan cari kerajaan Allah, tetapi cari duitnya, tetapi cari dapatkan kliennya, dapetin projectnya. Secara kalau mau ngomong ya, apa gue tinggalin dulu deh ya, pemimpin saya ngomong, ini CG-CG-nya mungkin tak legasikan dulu ya, tak kasih ke pemimpin lain ya. Kenapa? Saya mau pindah pengembalaan karena mau fokus untuk pekerjaan. Bisa aja. Tetapi is that solving the problems? Gue rasa enggak. Hari ini mungkin Anda bisa dengar, kok rasanya kayak keras banget nih kata-kata. Nih nyindir gue, nih nyerang gue. Bukan. Tetapi maksud saya gini, ketika kita kan sama-sama berada dalam panggilan Tuhan nih, dimuridkan. Ketika kita mengalami ini, itu adalah sesuatu yang kewajaran dalam kehidupan kita. Lika-liku kehidupan kita, naik turun gunung, lembah curam, berjalan ke lembah, itu namanya kehidupan. Bukan karena efek panggilan Tuhan. Setelah itu aku baru sadar, ternyata saya diizinkan Tuhan ngalami seperti ini karena Tuhan pengen ngajarin saya. Dalam hal ngurus bisnis, lu gak cuman kudu buat proposal ini doang. Lu mesti buat kayak gini, lu mesti buat kayak gini. Ternyata kayak gitu. Ternyata kata kuat, menjadikan kita kuat ini, itu gak cuman ngomong kita jadi kuat. Kuat jadi pemimpin yang kuat. Kalau khotbah makin kuat, kalau ngomong memimpin CG makin kuat. Enggak. Gak cuman tentang itu mah terlalu kecil. Kuat dalam kehidupan kita juga iya. Engkau pengen ada breakthrough dalam pekerjaanmu? Ada pengen breakthrough dalam kuliahmu? Respon nih panggilan Tuhan. Masalah gagal mah juga, Petrus juga semua gitu. Petrus mah juga menyangkal Yesus. Bahkan dia kan ngomong, sekalipun yang lain lari, melarikan diri, gua tetap berani mati buat engkau Yesus. Wah. Yesus ya, tetapi Yesus gak kayak gitu loh. Oke, gak apa-apa. Nah, saya melihat bahwa Petrus pun mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Jadi apa yang dia sampaikan ini bukan teori belaka atau yang cuma ngomong kayak supaya kita termotivasi. Jadi kita harus menjalani panggilan Tuhan, termotivasi. Enggak. Tapi dia menceritakan tentang kehidupannya supaya kita ikut juga ngalami Tuhan. Gak cuma terdapat dalam pengetahuan kita, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita pun semakin kuat. Kita semakin kenal Allah dan kita berpartner dengan Tuhan. Isn't that amazing? Tak kasih tahu. Kadangkala yang bikin kita kuat itu menghadapi himpitan dunia. Bukan karena kekuatan kita loh. Tetapi justru karena kita jalani panggilan itu kita kuat hari ini. Dari mana lagi kita dapat kekuatan kalau bukan dari Tuhan? Di luar ketika kita menjalankan agenda kita sendiri, di luar panggilan Tuhan. Pertanyaannya dari mana kita dapat kekuatan? Kekuatan kita sendiri. Di Yeremia sendiri kita perjanjian lama ada ngomong. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri.
Kadang orang ngerasa kayak apa sih panggilan Tuhan ini, lepas aja. Padahal itu seolah-olah itulah pedangnya kita loh. Kita bertempur ya dengan panggilannya Tuhan itu. Seolah-olah kayak itu pedang. Dan kita ngerasa kayak, duh ini pedang bikin beban aja, buang aja. Dan lepas kita bertempur pakai apa lagi? Yang bikin kuat kita ya panggilan Tuhan itu. Hello. Saya ngajak kita, ayo. Saya tahu mungkin hari-hari ini kita, entah mungkin kau sebagai orang yang dipimpin, kau yang sebagai murid, atau sebagai pemimpin di tempat ini. Kau mungkin benar-benar kerasa dihimpit dengan kehidupanmu. Soalnya kayak Tuhan aku enggak kuat Tuhan. Tuhan aku enggak bisa jalan. Pekerjaanku tambah padat, kuliahku tambah padat. Kuliahku tambah banyak, nilaiku jelek, gak begitu bagus. Bagaimana aku bisa mengerjakan visimu, bagaimana aku bisa mengerjakan panggilanmu. Jangan khawatir. Sekalipun kita berada dalam panggilan yang lebih advance. Panggilan yang pertama telah selalu tersedia bagi kita. Anda lelah hari ini. Yuk kita datang ke Tuhan. Saya undang PAW naik, tim PAW naik. Tahukah? Saya pun berkali-kali ngalami seperti ini loh. Jangankan dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pengembalaan pun juga bisa iya. Aduh, ngurus anak-anak, ngurus anak-anak orang yang dipimpin ternyata keras juga ya. Berat juga ya. Tidak semudah ketika ngomong A, kita semua ke A, ngomong ke B, kita semua ke B. Ada struggle-nya juga ya. Tetapi justru ketika aku menjalaninya di sana, pengenalanku tentang Tuhan itu semakin bertambah. Justru aku berjalan semakin kuat. Justru aku semakin kenal, oh Tuhan ternyata Engkau begitu baik. Stres. Tapi kalau stres seperti yang ada Pastor Fuji kan dari GMS Jakarta mengatakan gini. Kalau Anda lelah, istirahat, bukan berhenti. Istirahat di mana? Bukan tentang tidur. Nyembahlah dalam hadirat Tuhan. Tutorialnya sudah di-share dengan Ko Jimmy bulan kemarin. Percaya penuh, jujur, pengagungan dan ucapan syukur. Saya sendiri ngalami tentang itu. Saya ngajak kita, ayo. Engkau yang sedang hari ini, mungkin kau sedang burn out, capek menjalani panggilan Tuhan. Ayo jangan berhenti. Saya tahu mungkin memang berat. Saya tahu mungkin melelahkan. Tetapi ketika kita kembali ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mencari Yesus kembali. Dia tetap Allah yang sama. Dia gak ngomong, oh itu kan panggilan yang dulu. Sekarang udah beda. Gue tetap lu pokoknya kudu jalanin yang panggilan ini dong. Panggilan ini udah gak berlaku buat lu. Enggak. Dia tetap ngomong, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikanmu kelegaan. Betapa beruntungnya kita punya Yesus. Betapa indahnya kita punya Yesus. Hari ini kau sedang lelah. Mari kita datang ke kaki Tuhan. Tuhan, aku rindu. Oh Yesus. Tuhan, aku siap. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Engkau yang lelah, buka hatimu. Penuhi aku. Engkau yang sedang lelah dalam panggilan Tuhan. Engkau yang merasa berat hari ini. Rindukan lawatan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh
mengurapi saat ini, Yesus. Hari ini saya begitu terbeban buat mendoakan pemimpin-pemimpin Connect Group dimanapun Anda berada. Mau kau sponsor, CGL, coach, atau mungkin TL. Mungkin kau ngerasa lelah hari ini karena menjalani panggilanmu. Mungkin karena himpitan dunia, tekanan, keuangan, pekerjaan begitu keras dalam kehidupanmu. Seolah Tuhan ngomong, thank you engkau tetap setia dalam panggilanmu. Tapi izinkan hari ini aku berdoa untukmu. Kau yang merasa lelah itu taruh tanganmu di dada. Kau yang ngerasa burnout taruh tanganmu di dadamu hari ini. Kau yang pengen kekuatan yang baru itu taruh tangan di dadamu. Tuhan, aku berdoa setiap mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Kau yang paling tahu apa yang menjadi tekanan dalam kehidupan mereka. Engkau yang paling tahu kesusahan mereka dalam menjalani panggilannya atau dalam pekerjaannya, dalam perkuliahannya. Tuhan, berikan kekuatan yang baru itu. Bila rohmu meliputinya saat ini dan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tetaplah setia dalam panggilanmu. Dan aku berdoa, janji Tuhan semakin nyata di dalam hidupmu. Tetaplah berjalan dalam panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Nyanyikan. Tuhan, aku rindu. Oh, haleluya. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan, Kau Siki harada bora baraba. Jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Siki harada bora baraba. Siki harada bora baraba. Saat ini ku rindukan Kau hadir di sini Saat ini penuhi aku kembali Tuhan. Penuhi aku kembali Tuhan. Fill me with your spirit. Fill me with your spirit. Mengurapi saat ini, Yesus. Oh, rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari semua angkat tanganmu. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh
hati kami Tuhan. Dengan urapan, Oh, fill me with your anointing, with your Holy Spirit. selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memperbaharui cara pandang kami hari ini. Kami mengucap syukur karena kami menerima pencerahan yang baru hari ini. Izinkan Tuhan setiap hari kami semakin bertumbuh. Pengenalan kami semakin bertumbuh. Kami semakin kuat dalam berpartner dengan Engkau. Dalam panggilan kami. Mengerjakan visi 1000 gereja lokal, 1 juta murid, 2030-300 gereja. Kami mau belajar berpartner dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Bila apa yang kami dengar sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bertumbuh dan berbuah lebat. Karena itu jemaat yang terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putranya Yesus, dan penyertaannya dari Roh Kudus yang senantiasa memimpinmu, menuntunmu kemanapun engkau berjalan dan kemanapun engkau melangkah. Hati Tuhan selalu besertamu. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you.